Selamat sore saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Dundarus kembali hadir menjumpai Anda di program I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia, edisi hari ini. Dan seperti biasa, hari ini saya akan hadirkan satu perbincangan yang semoga dapat menginspirasi Anda, di mana memang peran penting pekerja rumah tangga masih belum disadari oleh banyak pihak. Bahkan banyak kasus di mana pekerja rumah tangga dipekerjakan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di antaranya waktu kerja PRT umumnya menyimpang dari standar nasional dan internasional, yakni 40 jam dalam seminggu. Bahkan praktek perbudakan juga masih sering ditemui, di mana pekerja rumah tangga atau PRT tidak diperbolehkan menemui keluarga dan bahkan mendapatkan penyiksaan. Lalu apa sajakah sebenarnya yang menjadi hak dari seorang pekerja? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rashidi Bakri, kembali dari Koordinator Provinsi ILO atau International Labour Organization. Selamat sore Pak Rashidi. Selamat Terima sore. kasih sudah hadir bersama kami kembali di sini. Ya. Masih tentang isu tenaga kerja Pak ya, yang memang cukup sangat penting untuk dibahas karena memang begitu banyak pekerja khususnya yang ada di Indonesia ini yang perlu dipenuhi haknya. Benar Pak ya? Ya, benar sekali. Ya. Lalu ada juga Bapak Sibali yang merupakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Sulsel. Benar Pak ya? Iya. Selamat sore Pak, apa kabar? Sore. Selamat bergabung di I Love Makassar. Baik, saya langsung ke Pak Rashidi Pak. Ini kan kita memang sudah beberapa minggu ini membahas tentang tenaga kerja atau pekerja rumah tangga. Iya. Nah, ini ada konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk PRT. Nah, secara garis besar apa saja yang diatur dalam konvensi tersebut, Pak? Iya, jadi pertama saya kira ini semangat global untuk menghargai peran pekerja rumah tangga ya, karena seperti yang disebutkan tadi, memang sekarang ini banyak sekali terjadi apa yang disebut dengan praktek perbudakan modern. Jadi ya saya kira ini salah satu yang menjadi alasan kenapa kemudian dunia melalui ILO mulai merecognize, menghargai peran penting PRT gitu. Karena ya kita juga tidak bisa pungkiri jutaan orang bisa, kalau data secara global itu ada 50 juta lebih orang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dan di seluruh dunia Pak ya? Ya, di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri itu lebih dari 2 juta orang, data ILO. Bahkan data dari organisasi PRT itu menyebutkan ada lebih dari 10 juta bahkan, tapi ILO kita memproyeksikan itu ada sekitar 2 juta lebih. Nah, tapi peran penting mereka itu belum mendapatkan penghargaan yang baik. Nah, melalui konvensi inilah peran penting itu sudah dihargai. Nah, terkait isi konvensi itu, saya kira itu menyangkut hak-hak dasar ya, baik itu penghargaan terhadap kondisi kerja yang lebih baik, penghargaan terhadap upah, aturan kerja jam kerja yang proporsional dalam pengertian sesuai dengan standar nasional dan internasional, yaitu 40 jam seminggu dan 7 jam sehari. Dan kemudian hak-hak lain seperti juga perlindungan sosial. Jadi masalah misalnya ada jam sostek atau ya jam kesmas, jadi kalau mereka sakit itu dapat support untuk pengobatan, karena bagaimanapun kalau PRT sakit kan juga majikan juga yang susah. Jadi sampai ke persoalan seperti itu mestinya harus mendapat perhatian juga. Dan kemudian juga terkait dengan kontrak kerja. Kontrak kerja. Ya, saya kira itu hal-hal yang poin-poin yang diatur dalam konvensi itu. Nah, walaupun ini belum diratifikasi atau belum menjadi aturan hukum positif di negeri kita, tapi setidaknya ada Permenaker nomor 2 tahun 2015 yang menurut Menteri Tenaga Kerja itu juga mewakili semangat dari konvensi itu gitu. Oke, jadi memang banyak sekali yang sudah diatur di konvensi ILO itu, walaupun memang masih banyak yang belum terlaksana Pak ya sejauh ini. Iya, belum, benar sekali. Jadi istilahnya kalau setiap konvensi itu kan konvensi internasional itu anggota PBB itu untuk memberlakukan itu di satu negara itu harus diratifikasi
diratifikasi, jadi dibuat diadopsi melalui satu aturan nasional tertentu. Gitu. Nah, itu belum dilakukan, tapi kemarin Menteri Tenaga Kerja sudah menerbitkan satu peraturan menteri yang menurut beliau itu sudah mewakili semangat yang ada di konvensi itu. Baik. Tapi ya masih banyak yang harus direvisi lagi mungkin ya. Ya, saya kira seperti itu ya, belum terlalu mengikat. Oke, dan juga belum terlalu detail untuk para pekerja rumah tangga khususnya ya. Oke, saya mungkin ke Pak Sibali dulu nih sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulsel nih, gimana sih Anda melihat terhadap pekerja rumah tangga? Apakah lagi kan Anda memang bergerak di bidang buruh, apakah memang itu sudah sama haknya seperti itu, Pak? Ya, saya selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang selalu mengadvokasi teman-teman pekerja yang sektor formal, ini kan berbicara di sektor informal, yaitu wilayah hukumnya kan privat, privat antara majikan dengan PRT gitu. Kalau saya melihat memang perlu pengangkatan harkat dan martabat bagi PRT, terutama pemenuhan hak-hak dasar bagi PRT. Tanpa pemenuhan hak dasar bagi PRT, yakin dan percaya pengangkatan harkat dan martabat tidak akan pernah ada. Karena saya melihat dari segi konteks bahwa pekerja PRT itu sudah sangat memberikan kontribusi yang luar biasa. Pembangunan nasional, tanpa PRT, yakin dan percaya para pejabat kita, para legislatif kita tidak punya apa-apa. Karena dia bisa produktif, dia bisa berkarir, dia bisa memikirkan orang banyak dengan peran PRT secara langsung sebenarnya gitu. Sehingga tidak ada bahasa tidak. Legislatif dan eksekutif, pemerintah dengan eksekutif, DPR yang ada di Senayan itu ya harus memperjuangkan hak-hak dasar bagi PRT, terutama dalam bentuk regulasi. Karena terus terang saja dalam beberapa rezim ini sampai dua dekade itu sampai sekarang belum tuntas regulasi yang dibuat oleh DPR. Terutama undang-undang perlindungan PRT. Nah, dengan adanya perlindungan PRT, yakin dan percaya harkat dan martabat PRT itu akan terangkat. Kalau kita berbicara harkat dan martabat kan susah juga, karena tidak ada relugasi yang mengatur hak dan kewajiban gitu. Makanya harapan saya selaku serikat, tentu teman-teman aktivis PRT juga punya harapan yang sangat besar supaya ada regulasi yang mengatur. Induk itu undang-undang PRT yang harus dituntaskan oleh orang-orang di Senayan itu. Dan yang kedua, tentunya pemenuhan hak dasar itu ya wajib bagi saya. Karena sudah ada Permen 02 2015 yang seperti dikatakan saudara kami, bahwa itu sudah ada. Tapi dalam wujud implementasi harus dilakukan. Siapa yang berperan dalam hal ini ya? Tentunya pemerintah. Inilah yang sebenarnya pemerintah dalam hal ini yang di Permen itu mengatur kan, yang punya kompetensi di situ kan wilayah gubernur. Tidak pernah ada kewenangan di tingkat daerah, kewenangannya provinsi gitu. Makanya perlu ada badan pengawas yang mengatur itu. Ada regulasi tapi badan pengawas yang tidak ada gitu. Saya ke Pak Rasidi. Ini kan memang kalau saya pasti Balus mengatakan memang sudah ada regulasinya tapi tidak berjalan dengan baik. Kalau dari ILO melihatnya, karena kan ini sudah merupakan isu internasional juga ya. Kenapa sih sebenarnya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, padahal sudah ada sebenarnya tapi masih tersendat, Pak? Ya, memang seperti yang Pak Sibali bilang tadi, ini problemnya adalah aturan ini didorong menjadi persoalan privat. Padahal sebenarnya kita menginginkan ada negara ikut ambil peran di situ. Jadi dalam hubungan industrial, peran pemerintah itu hadir untuk melindungi kepentingan pekerja, begitu kan? Nah, kalau misalnya seperti Anda misalnya kerja di Kompas TV gitu kan, di situ kan ada proteksi pemerintah terhadap hak-hak Anda sebagai pekerja di situ, karena misalnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur bahwa orang mau di PHK pun itu harus seizin peradilan hubungan industrial. Itu karena apa? Karena ada kekhawatiran bahwa kalau tidak ada proteksi pemerintah, pengusaha bisa berlaku sewenang-wenang terhadap pekerja. Ya untuk PHK ya, Pak ya. Iya, ya itu. Nah, makanya tapi masalah hubungan kerja antara majikan dan PRT ini justru didorong menjadi persoalan privat. Padahal kita tahu PRT ini adalah katakanlah tenaga kerja, kalau kita bicara secara kasta sosial, mereka ini menjadi kelompok masyarakat yang paling
marginal dan paling rentan sebenarnya. Oke. Harusnya bisa diangkat sebagai kerja yang profesional ya, bukan lagi yang privat. Oke, kita akan tahan dulu perbincangan kita masih tentang bagaimana pemenuhan hak-hak dasar dari pekerja rumah tangga. Tetaplah bersama kami. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti di segmen berikutnya silakan di 434 444. Tetaplah bersama kami di I Love Makassar. Matahari pancarkan sinar kala alam mengisi hari, saat tak terlupakan di Makassar, sarat milir angin memiri. Mainkan mata sambut kerlip bintang, kala sadari indahnya Makassar, saat keramahan selalu dikenang, dari kedamaian hadir terpancar. Makassar, mari kawan ke Makassar, biarkan kata hati yang bicara, bahagia indahnya Nusantara, Makassar, great expectation. Every day is your best time. Come and see. Bu Buji, iya? Mau kemana? Mau ke rumah sakit, Bu. Sakit apa, Bu? Nih, anakku lagi sakit, Bu. Cuma sakit pokok ke rumah sakit. Kalau sakit, ke puskesmas, ke dokter praktek perorangan, atau ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jangan langsung ke rumah sakit. Bila sakit, berobatlah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Untuk kasus tertentu, dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis. Pada kondisi gawat darurat, dapat langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Lalu gotong royong, semua tertolong. Kota yang nyaman dan terus berkembang dapat terwujud jika wajib pajak taat aturan. Bayar chip pajak bumi dan bangunan tak sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2015. Tahukah Anda bahwa pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk pembangunan Kota Makassar 2 kali tambah baik? Jangan kita terlambat bayar pajak tak nah, biar tidak didenda Ki. Pembayaran dapat dilakukan di tempat-tempat berikut. Iklan ini dipersembahkan oleh Di Indonesia, lebih dari 2 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Kontribusi mereka juga sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara nasional. Karena jasa pekerja rumah tanggalah majikan dapat bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah, istirahat, serta rekreasi. Namun sayangnya, peran penting pekerja rumah tangga masih sering diabaikan. Saatnya menghargai pekerja rumah tangga. Terima kasih Anda masih bersama kami di I Love Makassar, dan kami masih membahas tentang bagaimana pemenuhan hak-hak dasar bagi para pekerja rumah tangga. Saya langsung ke Pak Sibali dulu. Pak, jika melihat sejauh ini, apakah memang PRT sudah bisa disandingkan atau diberikan kesamaan hak dengan pekerja-pekerja lain yang memang sudah ada aturan-aturannya masing-masing seperti itu? Ya, bagi kami ya di serikat bagaimana mendorong PRT ini sama dengan pekerja yang ada di sektor formal. Kenapa? PRT itu jam kerjanya punya jam kerja, punya perintah, ada imbalan, ada pekerjaan, sehingga konteks hubungan industrial ada di dalamnya. Cuma persoalannya kalau di sektor informal kan diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang kerjaan dengan beberapa peraturan-peraturan menteri Ketmen yang mengatur terkait dengan petunjuk pelaksanaan. Tapi kalau di PRT kami masih ada satu Ketmen aja yang mengatur. Peraturan menteri yang 02 2015 itu tidak ada secara khusus payung hukum sebagai induk. Undang-undang itu belum ada sampai sekarang. Sehingga harapan kami satu-satunya jalan bagaimana PRT itu mampu melakukan bargaining lewat perjanjian kerja, kontrak kerja. Kontrak kerja inilah yang kita buatkan beberapa kondisi-kondisi kerja yang sesuai dengan standar ILO yang harus kita harapkan, mulai dari jam kerjanya, mulai dari pemberian upahnya, kondisi kerjanya,
terus hak-hak cuti yang lain harus diberikan, karena kami melihat ini sama konteksnya, masing-masing konteks pekerja yang punya pekerjaan, punya perintah dan imbalan. Nah itu dia. Tinggal payung hukum kita membutuhkan. Sekarang saya berpikir bagaimana niatnya legislatif itu baik dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah, karena terus terang saja para pelaku PRT ini kan kebanyakan anggota dewan gitu, punya kepentingan di dalam. Mau enggak memperlakukan undang-undang terkait dengan PRT, punya hak dan kewajiban antara pengguna dengan PRT, dengan lembaga penyalur PRT. Itu harus kita atur dalam regulasi. Tentunya ya mungkin kalau memang undang-undang PRT itu enggak bisa, ya kita berharap ada pergub, ada perda, supaya memang betul-betul pemenuhan hak dasar itu terpenuhi, karena kalau tidak ada regulasi yang mengatur, tentunya kita sangat-sangat kewalahan juga gitu. Kita ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita di I Love Makassar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo. Halo, Pak. Ya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Halo. Ya, silakan, Pak. Iya, saya Pak Ludim, Pak, dari Makassar. Oke, silakan, Pak. Pertanyaannya mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tentang pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga. Oh iya, Pak. Iya, betul sekali. Saya sangat senang sekali, Pak, dengan adanya Tolso ini, Pak. Begini, Pak. Saya kan kebetulan di rumah ada asisten rumah tangga juga, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan seperti ini, Pak. Apakah dari segi penggajian itu, Pak, apakah saya harus sesuai dengan UMP yang diberikan oleh Disnaker Kota Makassar, Pak, atau secara kekeluargaan, Pak, bagaimana itu sistemnya, Pak? Apakah memang ada aturan-aturannya dari pihak-pihak terkait untuk penggajian PRT itu, Pak, atau seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan dulu, Pak. Baik, Pak Udin, terima kasih sudah bergabung bersama kami, berada di Makassar tadi. Nah, langsung mungkin bisa dijawab nih, ini tentang salary atau upah gaji yang katanya ini langsung dialami langsung nih, Pak. Gimana, Pak Rashid? Ya, jadi saya kira kalau idealnya, kalau kita bicara idealnya, akan lebih bagus kalau merujuk ke standar upah minimum ya. Karena upah minimum itu kan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup minimal seorang pekerja lajang. Benar. Jadi itu standar minimal loh. Nah, tapi tentunya karena ini sampai sekarang belum ada aturan hukum positif tentang itu ya. Saya bilang tadi itu idealnya. Nah, tapi mungkin dalam hubungan antara PRT dan majikan ada kesepakatan khusus yang mungkin bisa disepakati antara majikan dan PRT-nya sepanjang upah majikan itu memastikan bahwa upah yang diberikan itu benar-benar cukup memenuhi kebutuhan PRT, ya kan? Jadi bukan upah yang hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup saja, karena PRT juga kan, terutama yang apalagi yang sudah berkeluarga, mereka juga punya anak, mereka juga ya perlu tabungan, apalagi kalau mereka tidak punya tentu mereka sebagian besar tidak punya dana pensiun ya. Nah, saya kira itu semua penting harus diperhitungkan gitu. Jadi itu mungkin bisa dilakukan mungkin saat kontrak kerja ya. Itulah mungkin kenapa di awal saat pemirsanya yang memiliki PRT mungkin ada kontrak kerja dulu, lalu diputuskan soal salary atau upah. Tapi itu belum diatur sama sekali ya, baik di aturan-aturan dari pemerintah belum ada ya. Gaji tetap untuk PRT belum ada, Pak. Ya belum. Kalau di Permenaker sendiri itu masih dikatakan itu semua bergantung ke kesepakatan antara majikan dan PRT-nya. Tapi kembali lagi karena problemnya itu tadi kenapa dibutuhkan standar minimal ya, terkait itu lagi perlindungan pemerintah terhadap pekerja gitu kan. Jadi tapi kalau berdasarkan informasi yang kami terima, ternyata di Makassar pun itu sudah ada juga majikan-majikan yang memberi gaji kepada PRT-nya bahkan melebihi standar upah minimum provinsi. Ya. Oke, jadi memang tergantung bagaimana pengaturan mungkin dari masing-masing ke masing-masing masyarakat ya untuk memenuhi itu masing-masing. Tapi memang diwajibkan kalau bisa sih memberikan salary itu yang sepantasnya untuk PRT. Tentunya, tapi kalau saya mendengar misalnya ini cerita dari kemarin kita audiens dengan Ibu Ketua Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi dan Keluarga Berencana Provinsi.
itu beliau menceritakan bahwa beliau berani menggaji PRT-nya itu di atas standar upah minimum. Karena kenapa? Memang PRT-nya itu punya skill yang cukup bagus ya. Ada skill ya. Oke. Kita menelpon lagi Pak yang sudah bergabung di Dialog Makassar. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Di Makassar. Ibu Regina di Makassar. Ibu silakan pertanyaan atau mungkin ada yang disampaikan terkait tentang pemenuhan hak-hak dasar bagi PRT. Iya, cuma satu yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Haruskah pembantu rumah tangga itu memiliki jaminan kesehatan? Iya. Langsung. Oke, silakan Pak, langsung terima kasih Bu Regina sudah bergabung bersama kami. Kalau bicara harus, sekali lagi karena belum ada ketentuan aturan positif saat ini, itu memang tidak ada keharusan. Tapi sekarang gini, orang bekerja, PRT bekerja untuk Anda. Kalau dia sakit, itu kan secara moral menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Nah, kalau tidak ada insurans untuk itu, tentu kalau dengan membayar tanpa asuransi kan jauh lebih berat. Jadi kenapa tidak? Kalau mereka juga didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan itu kan sekarang bisa individual ya Pak. Bisa. Jadi gitu bisa. Oke, Pak Sibali, kalau kita melihat tadi kan memang masih banyak juga PRT-PRT yang mungkin bukan banyak, masih banyak yang belum ada untuk kesehatan sendiri. Itu kenapa sih sebenarnya tidak ada aturan yang belum mengikat seperti itu? Lalu apa memang ini karena kesadaran majikan yang belum ada untuk memberikan jaminan kesehatan kepada PRT yang ada di rumah masing-masing? Ya, yang pertama saya mau katakan memang belum ada kesadaran yang secara maksimal terhadap pengguna ya, bukan majikan, pengguna PRT itu yang pertama. Dan yang kedua, memang pengaturannya secara hukum positif tidak ada pengaturan itu. Makanya kita mendorong bagaimana ada pergub, peraturan gubernur untuk mengatur